Apa sih? Ihtidar. Apa doi? Ihtidar. Mengaji hobi. Apa ihtidar? Satu sub. Apa ihtidar? Berbaji. Ihtidar. Apa nama? Ihtidar. Bagi komeng. Apa itu komeng? Ihtidar. Wa indal ihtidar bimakna nazak. Ketika sakaratul maut. Sunnah bersiwak. Ihtidar itu artinya ketika sakaratul maut. Jauh amat ya. Ini undangan juga nam, undangan malaikat Israel itu. Wapis sahari, dan ketika waktu sahur. Walis shaimi qabla zawali, dan untuk orang yang berpuasa sebelum tergelincirnya matahari. Wa inda qiraatil qur'ani awil hadithi awil ilmi syar'i, dan ketika membaca Al-Quran atau membaca hadis atau membaca ilmu syariat. Kayak kita ini mau ngaji siwa, ini namanya ilmu syariat, lagi mempelajari ilmu syariat. Ini kita lagi ngaji bersiwa. Walidikrillahi ta'ala, dan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Sunnah bersiwak. Wa inda tagoyyuril pami, dan ketika berubah bau mulut. Pasti yang mangap, orang pada pingsan. Wa inda dukhulil manzili, dan ketika masuk rumah. Wa inda iradatin naumi, dan ketika hendak tidur. Sunnah bersiwak. Wa maratibuhu, dan tingkatan siwak itu khamsu martabatin, ada 5 tingkatan. Fil afdoliyati, dalam keutamaannya. Tingkatan yang pertama al-araku, kayu arok. Ini kayu arok namanya. Yang kedua thumma jaridun nakhli, lalu pelepah korma. Yang ketiga thumma zaitunu, lalu kayu zaitun. Yang keempat thumma dzurrihit thayyibi minal aqwadi, lalu kayu-kayu yang memiliki keharuman yang baik di antara kayu-kayu. Pokoknya kayu-kayu yang wangi. Yang kelima summa bakil a'wadi, lalu selain kayu-kayu tersebut. Itu 5 tingkatan kayu siwak. Wa kullu wahidin minha, dan setiap satu darinya fihi khamsu maratiba martabatun fil afdoliyati aizon, di dalamnya ada 5 tingkatan derajat dalam keafdolannya juga, dalam keutamaannya juga. Yang pertama, yang paling afdol, wahiyal yabisul munadda bil ma'i. Yang pertama yaitu kayu yang kering, al munadda bil ma'i, yang dibasahi dengan air. Kering dibasahi dengan air. Itu yang pertama yang afdol.
Yang kedua, summal munadda bima ilwardi, lalu kayu yang dibasahi dengan air mawar. Yang ketiga, summal munadda biliqi, lalu yang dibasahi dengan ludah. Maksudnya pas di dalam kan dibasahin kan pakai ludah. Summarrat bu khilqatan, lalu kayu yang basah secara ciptaannya. Jadi secara ciptaan kayu itu emang udah basah. Nah itu tingkatannya paling terakhir. Belum ya. Tsummal yabisul ghairul munadda, yang kelima, kemudian kayu yang kering yang selain dibasahi dengan air. Wa kullu wahidin, dan setiap salah satu, minal khamsil awwali, dari 5 yang pertama, bimaratibihil khamsi, dengan tingkatan-tingkatannya yang kelima, muqaddamun ala ma ba'dahu, didahulukan atas sesuatu yang ada setelahnya. Urutannya harus didahulukan. Wa'tamada ba'duhum, dan berpegang sebagian ulama, annal yabisal ghairal munadda, bahwa kayu yang kering yang tidak dibasahi dengan air, muqaddamun, didahulukan, ala labbi, atas kayu yang basah. Li'annahu aqwa, karena kayu yang kering itu lebih kuat, fi izalatit taghayyuri, dalam menghilangkan perubahan bau mulut. Kayu yang kering yang tidak dibasahi dengan air harus didahulukan atas kayu yang basah, karena kayu yang kering yang tidak dibasahi dengan air itu lebih kuat dalam menghilangkan perubahan bau mulut. Wala tajri fil khirqatil maratibil khamsit taniyati, dan tidaklah berjalan pada kain al maratibul khamsus taniyatu, tingkatan-tingkatan 5 yang kedua. Kalau kain nggak masuk ke situ, enggak. Li'annar rutubatal khalqiyatu, karena yang basah secara ciptaan, la tutasawwaru biha, tidak digambarkan pada kain. Tadi kan kain kayak sesuatu yang kering dibasahin, tapi itu nggak termasuk kain kering dibasahin, nggak masuk dia, nggak masuk dia, nggak termasuk. Wa yusannu an yakuna siwaku, dan disunahkan bahwa adalah bersiwak itu fi ardil asnani, pada melebarnya gigi-gigi, zahiran wa batinan, luar dan dalamnya, wapil lisani tulan, dan pada lisan itu adalah memanjang. Kalau gigi ardon, ardon namanya ardon. Kalau lisan tulan, panjang. Nah, ini tul, ini ardon. Wa an yumsikahu, dan bahwa ia memegang siwak itu bil yadil yumna, dengan tangannya yang kanan. Yaj'alu khinsirahu tahtahu, dia menjadikan kelingkingnya di bawah siwak. Kelingking di bawah siwak. Gitu ya. Gini. Nah. Kelingking di bawah siwak. Nah, begini.
ringking di bawah siwak. Kemudian wal bin siro wal wusto wasababata fauqahu, lalu jari manisnya, jari tengahnya, dan jari telunjuknya di atas siwak. Wal ibhama asfala ra'sihi, dan ibu jarinya di bawah ujung siwak. Nah ini begini, ini megangnya begini. Jadi jari kelingking di bawah siwak, lalu jari manis, jari tengah, jari telunjuk di atas siwak, dan jari jempolnya di ujung kayu siwak. Nah ini begini, tepat sudah ini. Ya. Kalau udah begini, wala yakbidu alaihi biyadihi, dan jangan menggenggam atas siwak dengan tangannya, gini digenggam. Nah, megangnya begini. Jangan. Kenapa? Li'anna dzalika yurithul basuro, karena hal itu dapat mewarisi penyakit ambeien. Kenal gak ambeien? Blodot. Jadi jangan begini megangnya. Jangan begini. Yurithul basuro, dapat menyebabkan penyakit ambeien. Sama sikat gigi. Sikat gigi jangan begini megangnya. Jangan begini juga, sama. Wa an yabda'a biyamini famihi, tanggung set ya. Dan bahwa ia mendahului dengan bagian kanan mulutnya, dari mulut kanan, dari kanan sini. Wa kaifiyatu dzalika, dan caranya itu an yabda'a bil janibil aimani, bahwa ia mendahului dengan sisi yang kanan, min pamihi, dari mulutnya, dari sisi kanan. Lalu fayas tau'ibahu, lalu meratakannya, bistikmalis siwaki, dengan menggunakan siwak, fil asnanil ulya wasukla, pada gigi yang atas dan bawah, zohran wa batnan, luar dan dalam, ilal wasati, sampai tengah. Sini terus kan? Gitu. Tummal aisari, itu atopnya dari bil jani bil aimani min pamihi, tummal aisari kadalika, lalu bagian kiri sama seperti itu. Tummal lisani, lalu lisannya. Tumma sakfil halki, lalu bagian atas tenggorokannya. Tuh, sampai atas tenggorokan ini. Jadi lisan, tenggorokan. Wa yusannu, dan disunahkan, an yabla'a riqahu, bahwa ia menelan ludahnya, waqti siwaki fil fami, pada waktu meletakkan siwak di mulut, wa qabla an yuharrikahu katsiran, dan sebelum menggerak-gerakkannya dengan gerakan yang banyak. Jadi sebelum digerakin, telan dulu lidahnya. Telan dulu lidahnya, baru jalani. Kenapa begitu? 5 kila, lantaran dikatakan satu riwayat, inna dalika, sesungguhnya hal itu, amanun, keamanan, minal judami, dari penyakit lepra.
wal barosi, dan dari penyakit baros, kanker kulit, wa min kulli da'in, dan dari segala macam penyakit, siwal mauti, selain kematian. Penyakit apa aja sembuh tuh kecuali mati. Jadi sebelum dia menggerakkan, telan dulu ludahnya. Nah, baru dia. Itu bisa ngobatin penyakit lepra, bisa menghindari penyakit baros, mengobati berbagai macam penyakit selain mati. Wala yabla'a riqahu ba'dahu, dan jangan menelan ludahnya setelah bersiwak. Udah selesai bersiwak, jangan ditelan, buang, ludahin. 5 kila berdasarkan riwayat dikatakan innahu yurithul wiswasa, sesungguhnya hal itu dapat mewariskan penyakit wiswas, ragu-ragu, gelisah. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, an yazida tuluhu, bahwa lebih panjangnya siwak itu, ala shibrin mu'tadilin, atas 1 jengkal orang yang sedang. Jangan memanjangkan siwak lebih dari 1 jengkal orang yang sedang. Jangan sampai lebih, sampai segini, sumpah begitu kan. Ya, kalau panjang-panjang nyolok mata. Segini. Nah, jangan lebih dari 1 jengkal. Siwak jangan lebih dari 1 jengkal. Kenapa? 5 kila berdasarkan riwayat dikatakan inna syaitona, sesungguhnya setan, yarkabu, menunggangi, ala zaidi, atas kelebihannya itu. Jadi siwak yang lebih dari 1 jengkal jadi kendaraannya setan. Maqala wallahu a'lam bishawab. Jadi sebelum bersiwak, ludahnya tuh itu menjadi obat dari segala macam penyakit. Namun setelah bersiwak, ludahnya dibuang. Kalau ditelan, itu dapat menyebabkan penyakit wiswas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya daimal ma'ruf, ya katsiral khair, ya katsiral khair, la ilaha illallah, sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idatun sahlatun fi kitabit tanwini. Kitabatit tanwin.
tanwini. Fi kisabatit tanwini. Faedah yang mudah dalam penulisan tanwin. In kana qabla al-hamzati alifun fala nadha alifan ba'daha. Apabila adalah sebelum huruf hamzah itu ada alif, maka jangan kita meletakkan alif setelah hamzah. Nahwu masa'an, bina'an, hana'an. Laisa. Laisa masa'an, bina'an, hana'an. Contohnya masaan. An itu kan hamzah. Hamzah sebelumnya alif. Binaan, an itu kan hamzah sebelumnya kan alif. Hanaan, an itu kan hamzah sebelumnya alif. Kalau emang sebelumnya hamzah itu alif, maka jangan diletakkan alif setelah hamzah. Contohnya masaan, tuh laisa masaan, binaan, hanaan. Jangan lagi ditaruhin alif lagi setelah hamzah. Kalau udah sebelumnya ada alif, maka setelah hamzah jangan ditulis alif. Ya, itu faedah yang gampang itu. Terus Wa in kana qabla al-hamzati harfu ghairil alifi wa nadha'u alifan ba'daha. Nahwu juz'an bada'an. dan apabila adalah sebelum huruf hamzah itu ada huruf selain alif, maka kita meletakkan alif setelah hamzah. Juz'an bad'an. Itu juz'an, annya itu kan hamzah, sebelumnya zai, berarti sebelumnya bukan alif. Sebelumnya bukan alif. Kalau memang huruf sebelumnya bukan alif, maka kita letakkan alif setelah hamzah. Paham? Iya, gampang kan itu? Jadi rumusnya, apabila sebelum huruf hamzah itu ada alif, maka jangan diletakkan alif lagi setelah hamzah. Contohnya masaan, binaan, hanaan. Bukan masaan, binaan, hanaan, kan sama tuh. Tapi bedanya yang atas nggak pakai alif, yang bawah pakai alif. Yang kedua, jika sebelum hamzah itu ada huruf selain alif, maka kita letakkan alif setelah hamzah. Contohnya juz'an dan bad'an. Itu juz'an sebelum huruf hamzah adalah bukan alif, berarti setelah hamzah letakkan alif. Paham ya? Wallahu